Dan inilah lengkapnya pemberian Allah kepada Nabi Daud dengan adanya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini nyaris sempurna. Awwab, dia itu awwab, tunduk dan patuh kepada Allah, kaya, pejabat hebat, karena raja dia, raja, dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Sampai nanti kita akan ditunjukkan Nabi Sulaiman itu penguasa, raja yang bisa menaklukkan semua hal. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Di antara nikmat yang sangat membahagiakan itu adalah anak yang saleh. Wa wahabna li Dawud Sulaiman, dan kami berikan kepada Nabi Daud Sulaiman sebagai putra beliau. Karena kalau tidak salah beliau itu ingin punya anak banyak. Tapi ternyata ya punya anak banyak, tapi yang jadi satu. Yang hebat ini, yang betul-betul mengikutinya itu satu, Sulaiman. Dan luar biasa. Karena itu disebutkan ni'mal abdu innahu awwab. Maka itulah nikmat, sebaik-baik nikmat, sebaik-baik hamba, itulah hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah Nabi Sulaiman yang Allah anugerahkan kepada Nabi Daud. Di situ kenikmatan orang tua itu sebenarnya sudah nggak ada lagi. Kenikmatan harta, kenikmatan benda, nggak ada lagi. Nikmatnya orang tua itu yang melihat punya anak soleh, itulah nikmat. Orang tua itu nggak nikmat lagi. Minum kopi itu udah nggak nikmat lagi, ya kan? Biasa-biasa aja. Karena itu yang nggak habis-habis dari itu, ya kan? Biasa aja. Bahkan ya nikmat itu ya orang-orang tua ya ubi, ya nikmat ya, ubi. Orang tua nikmat ubi, nggak harus apa makanan zaman kini itu. Apa namanya? Saya nggak lupa, nggak tahu juga saya. Yang aneh-aneh itu. Ya ubi itulah orang-orang tua. Tapi ya burger apa tuh? Burger itu bukan batu itu digiling. Ya nikmat-nikmat makanan biasa saja. Bahkan orang tua itu ingat makanannya dulu, ya kan? Nggak ingat lagi burger. Karena dulu kecilnya itu makan ubi, ya enak makan ubi, ya kan? Enak, bener memang ibu-ibu itu. Tapi nikmat yang betul-betul sejati itulah anak yang soleh. Anak yang soleh. Soleh itu apa? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sering saya sampaikan kepada para pemuda, para remaja, para anak-anak. Nah, gampang membahagiakan orang tua. Sebenarnya, nggak usah kalian kasih uang, kasih itu. Jadilah kamu sebagai anak yang soleh. Tunduk dan patuh kepada Allah cukup. Itu membahagiakan orang tua. Nggak usah punya cita-cita membelikan mobil orang tua. Karena nggak akan dipakai, ya kan? Nggak perlu punya cita-cita ngasih rumah kepada orang tua yang besar, nggak. Karena nggak akan dipakai. Jadilah kamu sebagai anak yang soleh, cukup. Orang tua itu bahagia. Kalau mau menambah, ajaklah umroh, nggak apa-apa, ya kan? Kalau mau menambah, andai kan enggak juga, karena sesuatu hal kayaknya orang tua lebih bisa umroh, malah ngajak anaknya, ya kan gitu. Jadi di situ. Jadi kenikmatan bagi orang tua itu adalah anak yang soleh. Anak yang soleh. Oleh karena itu silakan semuanya mempersiapkan dan mengupayakan punya anak yang soleh. Bukan anak yang kaya ya, mohon maaf. Bukan anak yang kaya, bukan anak yang pejabat. Saya ingatkan, anak yang kaya kalau nggak soleh itu bisa menyengsarakan orang tua. Orang tua akan ngelus dada ketika melihat anaknya kaya tapi nggak soleh, itu akan ngenes hatinya. Karena ternyata dia hanya sibuk saja dengan kekayaannya, dengan orang tuanya tidak. Bahkan orang tuanya dititipkan saja di pantai Jumbo. Oh iya kan? Anak hanya ngurus hartanya orang tua, nggak diurus sama sekali. Gimana kira-kira orang tua seperti itu?
nak mending kamu miskin. Gitu kira-kira kan? Gitu. Begitu juga kalau anak itu pejabat, lalu bapak dan ibunya dijadikan bawahannya, kan bahaya. Tapi kalau soleh, insya Allah ya kaya, soleh luar biasa. Pejabat kok soleh ya seperti ini. Dan inilah lengkapnya pemberian Allah kepada Nabi Daud dengan adanya Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini nyaris sempurna. Awwab, dia itu awwab, tunduk dan patuh kepada Allah, kaya, pejabat hebat, karena raja dia, raja, dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Sampai nanti kita akan ditunjukkan Nabi Sulaiman itu penguasa, raja yang bisa menaklukkan semua hal yang itu tidak bisa dilakukan oleh penguasa sebelum dan sesudahnya. Tapi di sini dia diuji dengan kenikmatan, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian segera kembali. Maka pelajarannya, kalau ada yang lupa kepada Allah, yang lupa kepada Allah karena kenikmatan-kenikmatan dunia, itu sebenarnya manusiawi. Tapi segeralah bertaubat kepada Allah, gitu. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan tsumma anab. Ya diuji dengan kenikmatan, lalu kemudian diuji, tergeletak Nabi Sulaiman di kursi itu. Akhirnya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seharusnya ya tidak harus menunggu kebentur, ya kan. Tapi biasanya Allah memberikan begitu. Jadi kalau ada orang yang berfoya-foya dengan dunia, itu tidak langsung diazab oleh Allah, tapi dibenturkan dulu. Sadar enggak? Bentur sekali. Nah kalau sadar, alhamdulillah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang itu yang sudah dibenturkan, enggak sadar juga, gitu. Enggak sadar juga, dan kemudian dia sembuh, dan kemudian tambah melampaui batas. Karena itulah beliau bertaubat dan kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wahab li mulkan, dan berikan kepadaku kerajaan la yang bagi li ahadim min ba'di, yang itu tidak bisa didapatkan oleh orang-orang setelahku, innaka antal wahhab. Maka silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lagi minta kayak Nabi Sulaiman ya. Enggak bisa. Karena ini sudah Allah berikan untuk Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad saja perlu diketahui pernah mau ngikat jin di tiang masjid. Pernah mau. Tapi kemudian Nabi Muhammad enggak jadi, tidak. Ini tidak wewenang kita. Ini wewenangnya dulu Nabi Sulaiman. Sudah selesai. Gitu. Oleh karena itu kalau ada yang bermain-main katanya menaklukkan jin, itu enggak bisa dan tidak boleh. Karena itu hanya Nabi Sulaiman yang Allah berikan. Orang yang katanya mau menaklukkan jin, itu sebenarnya bukan menaklukkan jin, tapi dia yang ditaklukkan oleh jin, gitu. Beda dengan Nabi Sulaiman. Dan berikutnya, ya ini keutamaan Nabi Sulaiman. Keutamaan Nabi Sulaiman itu beliau memiliki kekuasaan, kerajaan, itu semuanya digunakan dan dikerahkan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebaik-baik kenikmatan. Dia punya kekuasaan sampai menginginkan kekuasaannya itu bisa menaklukkan setan, jin, untuk tunduk kepada Allah. Begitu. Berbeda kan dengan penguasa-penguasa yang lainnya. Justru kekuasaannya melalaikan dan bahkan membawa ingkar kepada Allah. Kalau Nabi Sulaiman, jangankan polisi yang masih kopral, semuanya jenderal-jenderal itu harus sujud kepada Allah, bahkan setan sekalipun. Jadi setan-setan itu di zaman Nabi Sulaiman nggak ada yang berkutik, tidak ada yang bisa menggoda manusia lagi. Semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin terpaksa. Ya terpaksa. Kan banyak orang-orang itu yang terpaksa. Jadi diajak itu terpaksa. Setelah enggak lagi, ya sudah, enggak lagi, gitu kan. Terpaksa saja dia. Ya. Gubernur atau wali kota, ayo sholat subuh semua, sholat subuh. Besok dia selesai, enggak lagi sholat subuh dia. Ya itu model setan. Setan begitu dia.
Di zaman Nabi Sulaiman tunduk kepada Allah. Selesai Nabi Sulaiman enggak lagi jabat. Dan taunya itu Nabi Sulaiman itu saking tunduknya itu. Saking tunduknya setan pada saat itu. Dan tunduknya itu tunduk alal a'ma. Gitu. Pokoknya tunduk sampai enggak mau nengok. Gitu. Sehingga enggak tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Ya kan? Tergeletak baru tahu sudah meninggal dia. Udah lari kita. Gitu. Udah bubar semua. Gitu. Enggak ada yang tunduk lagi itu. Gitu kan? Model-model apa itu? Ya. Hah? Model-model PNS sekarang atau PNS dulu? Ya dulu, sekarang enggak kan? Iya. Jadi tunduk itu pas penguasanya itu masih jabat. Setelah enggak jabat udah bebas kita katanya. Pas masih jabat tuh diperintah kemana? Siap, ke sini, siap, ke sana, siap. Pokoknya siap itu. Siap. Besok jalan pagi, siap. Nanti malam mensong, siap, ya kan? Mensong. Pokoknya siap, semuanya siap. Pas nggak jabat, sudah. Nyapa saja tidak di jalan. Nah itu model syayatin. Model setan. Setan. Di zaman Nabi Sulaiman begitu setan-setan. Tunduk di saat Nabi Sulaiman masih berkuasa. Setelah tidak, udah mereka goda lagi sampai sekarang. Gitu. Goda manusia lagi. Berikutnya.